Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuandira dengan NIM 24365720106. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai sequential processing dan parallel processing. Dalam video ini, saya akan membahas pengertian dari kedua metode pemrosesan tersebut, cara kerjanya, perbedaan di antara keduanya, serta keahlian dan kekurangannya. Selain itu, saya juga akan memberikan ilustrasi sederhana agar konsep sequential processing dan paralel lebih mudah dipahami. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana komputer memproses data baik secara berurutan maupun secara bersama. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sequential processing dan parallel processing. Nah, sequential processing adalah metode pemrosesan di mana tugas dikerjakan satu persatu secara berurutan. Setiap tugas harus selesai terlebih dahulu sebelum tugas berikutnya dapat dijalankan. Sebagai contohnya adalah salah satu mengisi daya baterai ponsel. Baterai akan terisi secara bertahap dari 0%, kemudian 10% hingga penuh. Proses tersebut berlangsung secara berurutan dan tidak dapat melompati tahap tertentu. Sementara itu, parallel processing adalah metode pemrosesan yang memungkinkan beberapa tugas dijalankan secara bersamaan. Pada metode ini, setiap inti prosesor atau core dapat mengerjakan tugas yang berbeda secara simultan, sehingga proses dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Contoh penerapan parallel processing dapat ditemukan pada saat menggunakan smartphone, ketika dapat mendengarkan musik sambil mengunduh file, menerima notifikasi pesan, dan membuka media sosial secara bersamaan. Semua proses tersebut berjalan secara paralel, sehingga pengguna dapat melakukan banyak aktivitas sekaligus. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan sequential processing. Sequential processing memiliki beberapa kelebihan. Metode ini lebih sederhana karena prosesnya dilakukan secara berurutan, sehingga lebih mudah dipahami, dikelola, dan membutuhkan sumber daya komputer yang relatif lebih sedikit. Namun, sequential processing juga memiliki kekurangan. Ketika harus menangani banyak data atau pekerjaan yang kompleks, proses menjadi lebih lambat. Selain itu, metode ini tidak dapat memanfaatkan kemampuan prosesor multi-core secara maksimal. Baik, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan parallel processing. Parallel processing juga memiliki beberapa kelebihan. Metode ini mampu memproses banyak tugas secara bersamaan, sehingga menghasilkan proses yang lebih cepat, lebih efisien, dan dapat memanfaatkan kemampuan multi-core CPU secara optimal. Namun demikian, parallel processing memiliki beberapa kekurangan. Semisalnya, implementasinya lebih kompleks, membutuhkan perangkat keras dengan spesifikasi yang lebih tinggi, memerlukan sinkronisasi antara proses yang baik, serta biaya penerapannya relatif lebih besar dibandingkan dengan sequential processing tadi. Adapun penerapan dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua metode ini memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Semisalnya, sequential processing lebih cocok digunakan untuk pekerjaan yang lebih sederhana dan harus dilakukan secara berurutan. Sebaliknya, parallel processing lebih sesuai dengan untuk pekerjaan yang kompleks, membutuhkan kecepatan tinggi, serta melibatkan pengolahan data dalam jumlah besar. Adapun kesimpulan, sequential processing dan parallel processing merupakan dua metode pemrosesan data yang memiliki cara kerja dan tujuan yang berbeda. Sequential processing mengerjakan tugas secara berurutan sehingga lebih sederhana, mudah dikelola, dan cocok digunakan pada pekerjaan yang tidak memerlukan kecepatan tinggi. Sementara itu,
Parallel processing mampu menjalankan beberapa tugas secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa inti prosesor, sehingga proses menjadi lebih cepat dan lebih efisien, terutama untuk menangani aplikasi yang kompleks dan pengolahan data dalam jumlah besar. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan dan penerapan yang berbeda. Oleh karena itu, tidak ada metode yang mutlak lebih baik. Pemilihan antara sequential processing dan parallel processing harus disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompleksitas pekerjaan, serta sumber daya komputer yang tersedia, agar proses pengolahan data dapat berjalan secara optimal dan efisien. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana komputer memproses data, baik secara berurutan maupun secara bersamaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.